Bab 161-165. Bab 161, Moting Budak Istri. Ling Feng kita bekerja dengan rajin dan tidak pernah terlambat untuk menembak. Beraninya mereka mengatakan Ling Feng menggunakan bisnis untuk membalas dendam pribadinya. Aku ingin tahu siapa yang berbohong, balas penggemar Ling Feng seperti yang diharapkan. Demi mengabaikan tanggung jawab, LM tercela. Kami menginginkan kebenaran, atau kami para penggemar akan melawan LM sampai akhir. Tang Ning benar-benar AB asterisk touch. Dia tidak pernah mengatakan apapun dan membuat orang lain mendukungnya. Sel asterisk T. Seperti yang diharapkan, setelah klarifikasi LM, penggemar Ling Feng menjadi semakin gila. Mereka bahkan mengancam akan memboikot Tang Ning dan LM sampai Tang Ning secara pribadi memberikan permintaan maaf kepada Ling Feng. Ling Feng, kami sangat menderita. Kali ini kami tidak bisa. Bagaimana model waktu kecil ini bisa menantang pangeran kita? Melihat komentar dari para penggemar Ling Feng, Lan Xi langsung menghubungi Tang Ning dan menyuruhnya untuk melapor ke kantornya. Kali ini, bagaimana rencanamu untuk menangani situasi ini? Tang Ning, kamu tidak pernah melakukan hal bodoh seperti ini. Katakan padaku, ada apa? Denganmu, ada banyak penggemar Ling Feng saat ini di luar hiburan Cheng Tian. Mereka semua menunggu penampilanmu dan mengharapkan permintaan maafmu. Bangunan ini benar-benar terkepung, bagaimana kamu berencana untuk memperbaiki keadaan? An Zihao bersandar di meja saat dia mengamati serangan Lan Xi pada Tang Ning. Dia segera bertanya, apakah kamu tidak mempercayai kami? Aku tidak berbicara denganmu, aku berbicara dengan Tang Ning. Lan Xi melepaskan kemarahannya pada An Zihao, memberi isyarat bahwa otoritasnya tidak boleh ditentang. Jika kamu hanya makan malam dengan Ling Feng, maka hal-hal tidak akan terjadi, telah menyorot dengan cara ini. Tang Ning, pada waktu yang tepat, bukankah menurutmu kamu harus menurunkan harga dirimu? Apakah kamu yakin itu hanya makan malam sederhana? Tang Ning tiba-tiba bertanya setelah terdiam beberapa saat. Tatapannya jelas, Presiden Lan, Anda dan saya tidak bodoh. Anda tidak perlu menipu saya seperti Anda menipu Li Dani. Lan Xi menatap Tang Ning dengan tatapan tertegun. Dia tidak pernah berharap dia akan berbicara begitu terus terang. Lan Xi tidak berani menatap langsung ke mata Tang Ning terlalu lama, jadi dia memalingkan muka dan berkata, jika kamu tidak menyelesaikan masalah dengan Ling Feng, maka jangan berpikir tentang menghadiri acara lagi. Mulai sekarang, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Tang Ning tahu Lan Xi ingin memanfaatkan situasi untuk menurunkan popularitasnya. Tang Ning, An Zihao memperingatkannya dengan suara yang dalam. Caramu memikirkanku, kita berdua tahu. Lan Xi, aku pernah menghormatimu dan tidak pernah mengharapkan konfrontasi seperti ini. Nada suara Tang Ning dingin dan tenang membuat tulang punggung Lan Xi merinding. Setelah mendengar kata-kata ini, artis normal manapun akan mengerti apa yang dimaksud Lan Xi dan gemetar ketakutan. Lagi pula, mereka berisiko dilarang secara internal. Tapi, Tang Ning hanya berdiri dan menatap Lan Xi dengan penuh arti, jika aku terus bertahan, dia akan menganggap aku tidak memiliki garis bawah dan akan terus mencelakaiku, jawab Tang Ning dengan lembut. Zihao mencibir isyarat dia mengerti apa maksud Tang Ning. Lan Xi suka menggunakan metode lunak dan keras untuk mengikat Li Dani dan yang lainnya ke telapak tangannya. Bagaimanapun, Li Dani dan yang lainnya memiliki keinginan mereka dan akan dengan mudah membuat kesalahan. Tapi Tang Ning berbeda. Dia hanya menikmati menjadi model dan ingin mencapai ketinggian yang dia tuju. Ayo keluar lewat pintu belakang. Mengapa kamu harus menghancurkan hubunganmu dengan Lan Xi seperti itu? An Zihao bertanya. Setelah meninggalkan kantor, jika aku hancur di tangan Ling Feng, apakah kamu akan sangat kecewa? Tang Ning tiba-tiba bertanya, apakah kamu akan membiarkan dirimu kalah darinya? An Zihao tidak percaya Tang Ning akan dihancurkan. Tang Ning tersenyum sederhana tanpa berkata apa-apa. Terhadap musuh-musuhnya, dia tidak pernah berbelas kasih. Dia akan membiarkan Ling Feng terus membuat keributan. Lagi pula, semakin besar masalah yang dia buat, semakin sulit baginya untuk mundur pada akhirnya. Saat Lan Xi berhenti menerima pekerjaan untuknya, Tang Ning tiba-tiba mendapati dirinya memiliki banyak waktu luang. Setibanya di rumah, Mo Ting menemukannya duduk dengan tenang di sofa sambil mengambil foto. Lu Ce memandang Tang Ning dan sedikit terkejut, Presiden, di luar benar-benar berantakan, tapi sepertinya nyonya benar-benar tidak terpengaruh. Dia sangat tenang. Mo Ting melepas jaketnya dan duduk di samping Tang Ning. Dia melirik kamera di tangannya, kudengar Lan Xi telah berhenti menerima pekerjaan untukmu. Hah?
Tang Ning mengangkat kepalanya dan menatap Mo Ting sambil menganggukkan kepalanya. Mereka sudah dihentikan. Kamu tidak khawatir. Khawatir hanya akan membuatku kehilangan penilaianku. Kenapa repot-repot? Tang Ning menunjukkan foto-foto yang dipilihnya kepada Mo Ting. Aku menyukai adegan terakhir yang kita ambil dan perasaanku bersandar di bahumu. Haruskah kita memperbesar foto ini? Mo Ting meraih kamera dan menyerahkannya kepada Lu Ce. Lakukan apa yang dia katakan. Lu Ce memegang kamera dan melihat pasangan yang tidak terpengaruh di depannya. Dia mengangguk sambil tersenyum dan pergi. Lagi pula, Presiden sudah melakukan cukup banyak hal di belakang layar. Kamu benar-benar tidak membutuhkan aku untuk masuk. Mendengar pertanyaan Mo Ting, Tang Ning pada awalnya tidak menjawab. Setelah Lu Ce pergi, dia akhirnya mengeluarkan beberapa informasi yang Long Jie gali melalui kontaknya tentang Ling Feng. Mo Ting melirik sekilas dan melingkarkan lengannya di pinggang Tang Ning, istriku yang pintar. Tang Ning telah menginstruksikan Long Jie untuk langsung menghubungi pesaing Ling Feng, orang-orang yang telah ditekan di bawah kekuasaan ayah Ling Feng dan membenci Ling Feng. Mereka sudah lama menunggu jalan keluar untuk curhat. Namun, mereka terlalu takut untuk melawan Ling Feng secara langsung. Yang mereka miliki hanyalah setumpuk bukti. Mereka memiliki bukti yang mencakup bukti Ling Feng menggoda gadis-gadis, bertindak sombong, mempermalukan pasangan akting dan memamerkan, seharusnya. Setelah melihat semua bukti ini, Mo Ting membuang kertas-kertas itu ke satu sisi. Dia senang melihat sisi, perut hitam asteris, dari Tang Ning. Jika dia tidak memiliki rasa mempertahankan diri, maka cepat atau lambat dia akan dikeluarkan dari industri ini. Presiden Mo, apakah Anda ingin menonton pertunjukan yang menunjukkan jari? Mo Ting tersenyum tanpa sepatah kata pun. Wajahnya tampan dan lembut. Meskipun Tang Ning tidak membutuhkan banyak usaha untuk mendapatkan informasi ini, itu bukanlah tugas yang mudah. Jadi, kenapa Long Jie berhasil mendapatkannya tanpa halangan? Mo Ting si budak istri, benar-benar memenuhi harapan. Mo Ting hanya tersenyum, menggulung lengan bajunya dan berjalan ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Di sisi lain, untuk meyakinkan orang-orang tentang dedikasi Ling Feng, para penggemarnya memposting bukti online tentang bagaimana dia bertahan dalam kondisi yang keras selama pengambilan gambarnya. Ini termasuk hanya tidur 3 jam sehari, syuting di air sedingin es pada hari -3 derajat Celcius dan jatuh dari ketinggian tanpa menggunakan pemeran pengganti. Yang paling lucu dari semuanya, Ling Feng benar-benar memposting sertifikat dokter, mengklaim dia bersikeras pergi ke resor. Untuk syuting iklan meskipun dia sakit, hanya untuk menemukan dia diganti. Dia mengklaim dia telah menderita pukulan besar dari ini. Sayangnya, foto-fotonya dari gym sudah dikumpulkan oleh Long Jie, sepertinya sudah waktunya untuk memulai babak pertama tamparan wajah, catatan penerjemah. Sepertinya, Ling Feng tidak akan puas sampai dia memaksamu keluar dari tebing, An Zihou menyeringai saat dia melihat komentar online. Perut hitam, Fu Hei, digunakan untuk menggambarkan seseorang yang diam-diam jahat, licik manipulatif. Bab 162, Hai Rui atau Star King, pilihan Anda. Terkena wawasan mendalam tentang dedikasi Ling Feng. Sementara Ling Feng menyebabkan keributan, ini adalah salah satu berita utama yang dirilis oleh sebuah studio berita terkenal. Tiba-tiba seperti kilat, jalur Ling Feng untuk menamparkan wajah dibuka. Aktor Ling Feng masih muda dan bugar, bangga dan angkuh. Seperti biasa, dia telah mendapatkan hati banyak penggemar dengan ketampanannya yang menyebabkan popularitasnya meningkat. Dengan citra, kekasih yang sempurna, yang dibuat oleh agensinya, dia telah menarik perhatian banyak penggemar wanita. Tapi, apakah dia benar-benar berdedikasi pada pekerjaannya seperti yang dipikirkan publik? Mari kita lakukan analisis menyeluruh. Pertama, selama syuting komersial LM, Ling Feng mengaku sakit dan bahkan menunjukkan surat keterangan dokter. Namun, kami menemukan foto yang diposting online oleh para penggemarnya di gym. Untungnya, editor kami berhasil cepat ambil tangkapan layar begitu dia melihatnya. Bukankah dia bermaksud sakit? Kedua, ketekunan. Semua orang di industri ini tahu bahwa Ling Feng mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa dia adalah seorang ahli waris yang sering absen dari pekerjaan. Dia pergi ketika dia mau dan tidak pernah mempertimbangkan orang lain. Dia tidak pernah ragu untuk memarahi staf dan, bahkan memukul anggota staf dengan sangat buruk sehingga mereka dikirim ke rumah sakit. Apakah ini yang dikatakan penggemar disiplin diri yang kuat? Bukti terlampir di bawah.
Saya harap Anda penggemar tolol tidak memilih untuk tetap buta terhadap kebenaran. Jika aku telah menghancurkan impianmu, maka yang bisa kukatakan adalah, maaf, tidak ada obat untuk kebodohan. Hal yang paling mengecewakan yang saya perhatikan adalah, semua penggemar wanita tolol tidak pergi mencari sutradara yang menggantikan Ling Feng, mereka juga tidak melecehkan LM, sebaliknya mereka menempel pada Tang Ning. Dari analisis kami, tampaknya karena, di antara ketiganya, Tang Ning adalah satu-satunya yang tidak memiliki dukungan kuat dan tidak mendapat dukungan dari agensinya, karena itu, menimbulkan ancaman terkecil. Jadi, Ling Feng menetapkan targetnya dan memutuskan untuk curhat tentang skandal memalukan yang disebabkan oleh ketidakhadirannya. Fans, kamu hanyalah senjata untuk serangan Ling Feng tanpa menyadari kamu sedang digunakan. Kamu praktis telah menjadi aksesori untuk pembunuhan. Begitu cerita ini dilaporkan, mayoritas penggemar terguncang. Setelah tamparan wajah mereka, banyak dari mereka memutuskan untuk tetap diam. Adapun Ling Feng, setelah melihat laporan itu, dia gemetar karena marah, siapa yang melakukan ini? Siapa yang memiliki studio ini? Cari tahu untukku segera. Melihat Ling Feng membuat ulah, manajernya dengan cepat mencoba menghiburnya, sudah kubilang sebelumnya untuk tidak pamer di tempat terbuka. Aku masih memiliki ayahku. Ling Feng mengacungkan jari tengahnya pada manajernya dengan angkuh, aku menolak untuk percaya bahwa ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh ayahku. Ling Feng selalu impulsif, membuat keputusan tanpa berpikir matang. Dengan temperamennya yang manja, semua orang di sekitarnya merasa sulit untuk tidak setuju dengannya. Bagaimanapun, ayahnya adalah salah satu orang terkaya di industri ini. Tabel berubah sangat cepat, tetapi penggemar Ling Feng masih memasang front, mereka tidak bisa ditembus. Bagi mereka, bahkan jika idola mereka memberi mereka makan, mereka masih berpikir itu harum. Jadi mereka terus menyepelekan Tang Ning, tapi penonton tidak senang. Kalian sekelompok penggemar Ling yang beracun. Apakah Tang Ning yang membuat idolamu pergi ke gym ketika dia seharusnya syuting iklan? Apakah dia yang memaksanya untuk menggertak orang lain dengan datang terlambat dan pergi lebih awal? Itu adalah tidak seperti Tang Ning adalah pendahulu Ling Feng. Penggemar selebritas pria selalu berada di kelompok usia yang lebih muda, tidak ada gunanya berdebat dengan mereka. Mereka tidak punya nilai. Mereka bahkan mengatakan idola mereka bisa melakukan apapun yang dia mau, apa yang membuatnya berpikir dia bisa melakukan itu. Belum lama ini, mereka mengejar LM untuk bertanggung jawab dan menyerang Tang Ning. Mereka bertindak seolah-olah mereka yang tertinggi di alam semesta. Tamparan wajah datang terlalu cepat. Hahaha, sangat memuaskan. Rajin, Ling Feng tidak punya otak. Diskusi online mulai memanas. Netizen yang lebih dewasa dengan mudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hanya penggemar yang lebih muda yang belum memahami nilai-nilai mereka yang bertindak dengan cara ekstrim. Pada akhirnya, semuanya di luar ekspektasi LM dan Lansi, situasi telah berubah terlalu cepat. Realitas terbukti, serangan balik Tang Ning, cepat dan langsung. Sikapnya yang tenang dan tenang mengungkapkan kebijaksanaan dan kekuatan seorang wanita, dia bukan orang lain yang mampu menyinggung. Tengah hari keesokan harinya, Luce mengirimkan poster besar ke Hyatt Regency. Tang Ning meletakkan foto dirinya dan Mo Ting bergandengan tangan di dinding kamar mereka. Dia membuat harapan bahwa cinta mereka tidak akan pernah pudar. Nyonya, tinggal 3 bulan lagi sampai pernikahan Anda diumumkan. Tang Ning tersentak dari linglung dan menoleh untuk melihat Luce. Dia menjawab sambil berpikir, kalau begitu, lebih baik aku bergegas. Nyonya, Anda tidak boleh tahu, untuk membiarkan Anda menangani masalah Anda tanpa tekanan, Presiden harus berurusan dengan interogasi terus-menerus oleh keluarganya. Itu, pasti sulit, Tang Ning menundukkan kepalanya, dia merasa sedikit bersalah. Selama ini, Mo Ting menyayanginya, membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya dan tidak pernah sekalipun menekannya dengan cara apapun. Tapi dia tidak mempertimbangkan kesulitan Mo Ting. Sebenarnya, itu tidak terlalu sulit, Luce merasa dia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, jadi dia dengan cepat mencoba menepisnya saat dia pergi. Namun, Tang Ning sudah memasukkan kata-kata itu ke dalam hati. Dia dengan cepat menelepon An Zihao, dia membutuhkan pekerjaan dan dia perlu mendapatkan kembali kejayaannya. Bukan hanya karena dia ingin berada di level yang sama dengan Mo Ting, tapi juga karena sumpah yang dia buat saat meninggalkan keluarga Tang. Larut malam, salju tiba-tiba mulai turun di luar jendela.
Setibanya di rumah, jaket Moting tertutup tetesan salju yang mencair. Tang Ning segera membantunya melepas jaketnya dan menariknya untuk duduk di sebelahnya. Ting, jujurlah padaku. Apakah para tetua keluargamu menekanmu? Moting merentangkan lengannya di sekelilingnya dan menggelengkan kepalanya. Mengapa nih? Mo, apakah Anda ingin memajukan tanggal pengumuman kita? Aku hanya khawatir kamu berada dalam posisi yang sulit. Kamu dilahirkan untuk landasan pacu. Aku tidak ingin mengunci supermodel internasional di rumah. Jadi, aku bersedia membantu mengirimmu ke puncak industri fashion. Karena aku berjanji 6 bulan, aku tidak akan pergi untuk memaksamu. Moting, ingat, jika kamu menemukan situasi di mana kamu tidak punya pilihan selain mengungkapkan hubungan kita, aku akan bisa menerimanya, tidak peduli kapan itu. Tang Ning ingin menempatkan pilihannya di tangan Moting. Ini akan menjadi hari di mana kamu mempesona dunia. Moting menundukkan kepalanya dan mendekatkan hidungnya ke hidung Tang Ning. Ketika mereka berkedip mereka bisa merasakan kepakan bulu mata satu sama lain. Pada kenyataannya, Tang Ning lebih suka hubungan mereka tetap dirahasiakan. Dengan begitu mereka hanya akan menjadi suami istri biasa di mana pelukan sederhana setelah pulang ke rumah setiap hari sudah cukup untuk menghilangkan semua rasa lelah. Jika hubungan mereka terungkap, setiap kata dan tindakan mereka akan berada di bawah pengawasan publik, itu bukan hasil yang dia inginkan. Dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal karena berjanji untuk mengumumkan pernikahan mereka setelah 6 bulan. Betapa hebatnya jika hal-hal tetap sesederhana ini. Pasangan itu sedang berpelukan mesra di sofa ketika panggilan telepon An Zihao masuk. Moting mengambilnya. Apa itu? Presiden Mo. Seorang Zihao tertegun sejenak, sebelum melanjutkan. Lansi telah memberikan semua pekerjaan Tang Ning kepada Li Dani dan Hua Yuan. Sepertinya dia mencoba memberi Tang Ning larangan internal. An Zihao terlalu takut untuk terus berbicara saat dia menelan kembali kata-katanya. Moting menutup telepon dan menoleh ke Tang Ning. Kamu tidak bisa tinggal di Cheng Tian lebih lama lagi. Hairui atau Star King, pilihanmu. Bab 163, dia menyukainya sampai mati. Meskipun Hairui berada di puncak industri hiburan, fokus utama mereka adalah pada aktor dan penyanyi. Adapun Star King, meskipun mereka adalah kerajaan model, mereka sebelumnya telah memasukkannya ke dalam daftar hitam. Jadi, tiba-tiba, dia merasa dia juga tidak bisa memilih. Mendengar kedua nama ini, dia menatap Moting dan tersenyum. Dia tidak memberikan jawaban yang pasti. Sepertinya, dalam benaknya, dia telah menetapkan standarnya sendiri. Sepertinya kamu juga tidak ingin memilih. Tidak, hanya saja aku belum mencapai tahap di mana aku tidak punya pilihan selain pergi. Tang Ning mencoba menghibur Moting. Moting, apakah menurutmu aku kelinci kecil yang lemah yang duduk-duduk saat orang mencuri sumber dayanya? Bagaimana jika kamu benar-benar sampai ke tahap itu? Moting bertanya. Jika kita benar-benar mencapai tahap itu, aku pasti akan memberimu jawaban. Ekspresi Tang Ning jelas saat dia menjawab Moting dengan serius. Baik, kamu mengatakannya. Kenyataannya, menurut status Tang Ning saat ini, hak apa yang dia miliki untuk memilih Hairui atau Star King? Hanya satu aktor pria yang cukup untuk mengancamnya dan menempatkan karirnya dalam krisis. Apa yang bisa dia berikan kepada Star King dan Hairui untuk meyakinkan mereka tentang kemampuannya? Moting mengerti dia ingin tetap kuat, jadi dia tidak melanjutkan topik yang sama. Namun, hatinya sangat sakit dan dia tidak tahu bagaimana meredakannya. Jadi, Moting melingkarkan lengannya di pinggang Tang Ning dan tiba-tiba menekan bibirnya ke bibirnya, meminta ciuman. Sementara keduanya berciuman dengan penuh gairah, mereka secara bertahap berjalan ke kamar tidur. Setelah melihat foto besar di dinding mereka, Moting menekan Tang Ning ke dinding dan menatapnya. Ada apa? Aku, hanya ingin kau tahu betapa bersemangatnya aku. Hatiku yang ingin melindungimu sangat bernafsu. Tang Ning sepertinya sudah mengerti. Dia awalnya berjuang sedikit, tapi Moting memegang tangannya dengan kuat. Jari-jari bantalan cincin mereka terjalin di dinding yang sedingin es. Jantung Tang Ning berpacu. Sangat jarang Moting memandangnya dengan tatapan posesif. Tang Ning merasa tak berdaya dengan rasa rindu yang kuat. Pada saat ini, dia tidak mundur. Bahkan, dia mengambil inisiatif untuk memiringkan kepalanya dan mencium Moting. Namun, itu hanya kecupan kecil, sebelum dia pindah. Apakah kita sudah menikah atau masih dalam masa bulan madu? Moting tersenyum. Tahi lalat di telinganya tampak berkilau di bawah pencahayaan kristal. Apakah kamu menyukainya? Jika demikian,
Aku akan membiarkan masa bulan madu kita berlangsung seumur hidup. Setelah berbicara, ciuman Moting mendarat di bibir Tang Ning. Dia lembut seperti sedang mencium sesuatu yang sangat berharga baginya. Tang Ning mencoba menahan jantungnya yang berdebar kencang saat dia bersandar di dada Moting, menyerap kehangatan dan gairahnya. Dia benar-benar menyukai pria ini. Dia menyukainya sampai mati. 11 malam. Kantor CEO Cheng Tian Entertainment. Lampu masih menyala. Faktanya, itu sangat terang, mereka menyilaukan. Lan Xi masih bekerja tanpa lelah. Namun, saat ini, An Zihao bergegas dari rumah dan berdiri di depan pintu rumahnya. Tentu saja, dia ada di sini karena Tang Ning. Lan Xi, caramu memperlakukan Tang Ning, seluruh agensi mengetahuinya. Lan Xi meletakkan pulpennya dan mengangkat kepalanya. Melihat An Zihao, dia mencemooh. Kamu tidak berhak mempertanyakan pengambilan keputusanku. An Zihao membungkuk, menekan telapak tangannya ke meja dan menatap Lan Xi dengan mengintimidasi. Jadi, apakah kamu berencana untuk mengabaikannya sampai dia dihancurkan? Tang Ning telah menyebabkan cukup banyak masalah. Tapi, Tang Ning telah menemukan solusi. Lan Xi berdiri dari kursinya dan berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit dan menyilangkan lengannya. Ekspresinya agak gelap, Tang Ning terlalu ambisius. Zihao, bukankah bagus untuk berambisi? Itu berarti dia bersedia mengejar apa yang diinginkannya. Bukankah itu alasanmu mengontraknya? Bagaimana bisa sekarang kau mengatakan bahwa kau mewaspadai ambisinya? Ironisnya, An Zihao menatap bagian belakang kepala Lan Xi. Dengan cara apa Tang Ning menghalangimu? Petik 2. Atau apakah menurutmu dia tertarik untuk menginjakmu? Lan Xi menghela nafas. Dia akhirnya berbalik dan menjawab dengan hati-hati dengan nada dingin. Saya sudah membuat pengaturan dan membagi pekerjaan. Apakah Anda mengharapkan saya mengembalikan mereka ke Tang Ning? Apakah menurut Anda ini mungkin? Setelah terdiam selama 1 menit, An Zihao akhirnya berdiri tegak dan mencemooh Lan Xi. Kamu tidak akan bisa merebut satu hal pun dari Tang Ning. Lan Xi mengangkat dagunya. Sepertinya kata-kata An Zihao seperti lelucon baginya. An Zihao tahu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan Lan Xi, jadi dia tersenyum. Mari kita tunggu dan lihat saja. Setelah berbicara, An Zihao meninggalkan kantor Lan Xi saat Lan Xi menatapnya dengan permusuhan yang mendalam. Saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Dia akan memisahkan An Zihao dari Tang Ning. Karena dia telah memutuskan untuk membekukan Tang Ning tidak akan berguna bagi seorang manajer. Setelah meninggalkan kantor Lan Xi, An Zihao merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia memutuskan untuk menelepon Tang Ning. Sepertinya aku tidak bisa berbuat banyak untukmu. Aku memperkirakan bahwa Lan Xi akan melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Kamu perlu hati-hati. Kontrak kita sebelumnya, beberapa di antaranya sudah ditandatangani. Aku akan mencoba yang terbaik. Selama klien ditentukan, Lan Xi tidak akan bisa berganti model begitu saja. Kamu telah menderita, Tang Ning menghibur, namun, kita tidak punya pilihan selain berhadapan langsung dengan Lan Xi. Aku telah bekerja sangat keras untuk merangkak keluar dari jurang terdalam dan tidak memiliki apa-apa untuk memulai, jadi aku tidak peduli kehilangan apapun. Tapi, kamu harus terus mengandalkan Cheng Tian. Kita mungkin tidak akan kalah. Dengan dorongan Tang Ning, An Zihao tiba-tiba merasakan keberanian dan kepercayaan diri. Saya akan menghubungi klien untuk saat ini. Tang Ning menutup telepon dan melihat keluar jendela ke kejauhan. Lan Xi, kamu hampir melangkahi garis bawahku. Insiden dengan Ling Feng berlangsung selama 2-3 hari, tetapi karena tamparan dari berita, agensinya memintanya untuk tidak terlibat dengan Tang Ning lagi. Jadi Ling Feng bersembunyi di rumah dan menolak keluar rumah. Dia harus melakukan ini meskipun jauh di lubuk hati. Karena dia adalah selebritas pria terkenal yang tidak mampu membuat orang menggali lebih dalam tentang dirinya, dan ayahnya terlalu sibuk dengan kegagalan bisnis untuk peduli, suasana hati Ling Feng menjadi lebih tertekan. Tidak lama kemudian, LM mengumumkan perilisan highlight dari syuting mereka. Ini adalah pemotretan yang diikuti oleh Tang Ning dan pria misterius. Ling Feng duduk di depan TV sambil minum sebotol anggur merah dan menggoyangkan kakinya. Dia menolak untuk percaya akan ada pria dengan tubuh yang lebih baik darinya. Tentu saja, penggemar Ling Feng mau tidak mau menyebabkan keributan. Mereka ingin tahu siapa pria yang mencuri pekerjaan Ling Feng ini. Tidak bisakah kamu minum lebih sedikit? Tidakkah menurutmu kamu sudah cukup mengambil foto memalukan tentang dirimu? Manajer Ling Feng memperingatkan. Hei,
LM sudah memprovokasi saya di depan umum, tidak bisakah saya minum sedikit anggur? Ling Feng meraih sebotol anggur dan menunjuk ke TV sambil berteriak, menyerang itu. Dia harus mati. Komersial menyoroti pantatku. Mereka mencuri pekerjaanku dan sekarang mereka pamer. Bab 164, apakah Tang Ning gila? Jangan terlalu cepat marah. Dari apa yang aku dengar dari orang-orang dalam industri ini, karena insiden ini, Cheng Tian mengambil kesempatan untuk menempatkan larangan internal Tang Ning. Aku juga mendengar bahwa pekerjaan yang sebelumnya ditandatangani oleh Tang Ning memiliki segalanya, telah diberikan kepada orang lain. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menantangmu. Manajer Ling Feng duduk di sampingnya dan membagikan semua detail yang telah dia pelajari. Apakah ini benar? Ling Feng mengangkat kepalanya dan menyesap anggur lagi sambil bersandar di sofa. Apakah Anda sudah mengkonfirmasi informasi ini? Ini cukup banyak dikonfirmasi. Ling Feng meletakkan anggurnya dan tertawa terbahak-bahak. Mari kita lihat bagaimana itu menantangku sekarang. Tapi, aku punya pertanyaan. Cheng Tian baru saja menandatangani kontrak dengan Tang Ning. Bagaimana perselisihan mereka sampai ke titik ini? Ini pertempuran internal Cheng Tian. Sebagai orang luar, bagaimana kita bisa mengerti? Sesaat kemudian, manajer Ling Feng menepuk pundaknya. Jangan buang waktumu untuk bertengkar dengan Tang Ning. Saat ini, dia sama tidak populernya dengan tikus selokan. Ling Feng sangat gembira. Mengabaikan kata-kata manajernya, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memposting pesan online. Hahaha, ku dengar Tang Ning dilarang oleh Cheng Tian. Tang Ning dilarang. Apakah Ling Feng sangat membenci Tang Ning sehingga dia menjadi gila? Media mengungkapkan kebingungan mereka. Mereka tidak mengerti mengapa Cheng Tian awalnya menandatangani Tang Ning dengan sangat bangga. Namun sekarang mereka menamparkan wajah mereka dengan sangat cepat. Namun, karena informasi datang dari mulut Ling Feng, media merasa mereka harus menindaklanjuti masalah tersebut dan mencari tahu kebenarannya. Jadi, mereka langsung menelepon ke kantor CEO Cheng Tian. Awalnya, Lan Si ingin diam-diam berurusan dengan Tang Ning dan tidak meledakkan situasi, tetapi dia tidak pernah menyangka Ling Feng akan mengungkap semuanya begitu saja. Dia ingin melarang Tang Ning. Tapi, dia tidak ingin publik tahu dia menekan Tang Ning hanya karena dia tidak lagi berharga. Yang terpenting, dia, terutama tidak ingin mereka tahu, setelah menggunakan Tang Ning, dia sekarang mencoba membuangnya. Sepertinya, di dalam hatinya, dia juga sadar bahwa apa yang dia lakukan tidak tahu malu dan memalukan. Lagi pula, hanya menggunakan insiden dengan Ling Feng sebagai alasan, terlalu lemah dan dibuat-buat. Namun, apa yang dia harapkan lebih sedikit lagi, adalah bahwa Tang Ning akan benar-benar melawan. Bahkan jika Lan Si adalah lawannya, Tang Ning tidak menyerah. Saat ini, semua orang menyebarkan berita bahwa Cheng Tian Entertainment telah melarangmu. Mereka juga menemukan bukti bahwa Li Dani telah mengambil alih beberapa pekerjaanmu. Publik menganggap Anda kurang beruntung dan sebagai model berusia 26 tahun, bisa masuk ke Cheng Tian Entertainment sudah menjadi pencapaian yang cukup baik untuk Anda, cibir An Zihao ketika dia melihat komentar online. Namun, saya harus mengatakan, si idiot Ling Feng, benar-benar telah membantu kami kali ini. Seorang Zihao awalnya bermaksud untuk mengungkap berita ini sendiri, berharap opini publik dapat membuat Lan Si tetap terkendali. Tapi, jika dia melakukan itu, mereka berdua akan menderita kerugian. Sekarang Ling Feng telah memberi mereka hadiah besar ini, bagaimana mereka bisa menolak tanda niat baiknya. Tang Ning duduk di van membolak-balik majalah sambil mempertahankan senyum di wajahnya, dia mungkin menganggapnya sebagai lelucon, tapi dia tidak tahu Lan Si akan terlalu takut untuk mengakuinya. Pada akhirnya, Lan Si akan memilih untuk menjaga harga dirinya. Kenapa kamu harus pergi menemui Lan Si? An Zihao merasa Tang Ning tidak perlu melihat Lan Si lagi. Bukannya aku ingin bertemu dengannya, dialah yang ingin bertemu denganku, Tang Ning mengoreksi. Maksudku, kamu bisa saja menolaknya. Tidak ada salahnya melihatnya. Siapa tahu, mungkin dia merasa menyesal. Bahkan jika dia tidak menyesal hari ini, dia akhirnya akan merasakannya, kata Tang Ning dengan makna yang lebih dalam. Seorang Zihao menutup laptopnya dan terdiam. Setelah beberapa lama, dia akhirnya bertanya, sejujurnya, apakah Presiden Mo tidak mengundangmu untuk bergabung dengan Hairui? Katakan yang sebenarnya Tang Ning. Tentu saja. Tapi, aku belum layak. Tang Ning menjawab dengan lugas. An Zihao menggoyangkan jarinya pada Tang Ning, dia merasa menyesal atas namanya.
Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu besar? Setengah jam kemudian, ketiganya akhirnya tiba di markas Cheng Tian Entertainment. Reporter dengan cepat membanjiri mereka. Sekretaris Lan Si sudah menunggu di pintu masuk. Setelah melihat Tang Ning, dia segera mengarahkannya ke ruang pertemuan. Tang Ning mengerutkan alisnya saat dia menuju ruang pertemuan dengan An Zihao dan Long Jie. Namun, saat memasuki ruangan, dia tidak hanya melihat Lan Si, dia juga melihat model internasional Li Dani dan Cheng Tian lainnya, Hua Yuan. Wanita itu sepertinya memperhatikannya saat dia menatapnya dalam-dalam, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dengan Lan Si di dekatnya dia tidak bisa. Tang Ning bisa merasakan dia memiliki niat baik. Jadi dia menatapnya dan menganggukkan kepalanya. Dia adalah seorang wanita keturunan asing dengan gaya rambut pendek murni yang membingkai wajahnya. Meskipun wajahnya tidak luar biasa, itu terdefinisi dengan baik dan sangat unik. Tidak mengherankan jika dia sering mengunjungi landasan pacu internasional. Tang Ning, duduk, Lan Si memberi isyarat dengan dingin. Aku mengundangmu ke sini hari ini agar kamu, Dani, dan Hua Yuan bisa saling mengenal. Saya dapat melanjutkan pekerjaan Anda, tetapi Anda harus mengendalikan sikap Anda. Bagian mana dari sikap saya yang membuat Presiden Lan tidak senang? Tang Ning mempertanyakan. Jika kamu setidaknya setengah patuh seperti mereka berdua, kamu tidak akan menarik kekacauan yang kamu miliki sekarang, jawab Lan Si dingin. Dengan kata lain, sebagai model Cheng Tian, masa depanmu ada di tanganku. Saya hanya berharap Anda menjadi sedikit lebih patuh dan kooperatif. Apa aku salah memintanya? Jadi ini termasuk makan malam dengan aktor laki-laki. Itu untuk tujuan menciptakan hype, Lan Si tidak tahan lagi, dia merasa Tang Ning terlalu sombong. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu. Aku hanya punya satu pertanyaan, apakah kamu masih ingin menjadi supermodel internasional? Presiden Lan, Anda pasti tahu saya tidak akan berkompromi. Satu-satunya alasan Anda mengundang mereka berdua ke sini hari ini, adalah agar Anda bisa memaksa saya untuk berhenti, dengan mereka menjadi saksi. Tang Ning membuka kedok maksud Lan Si yang sebenarnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Lan Si merasa dia tidak lagi harus terlalu peduli karena dia langsung berkata, Hua Yuan dan Dani telah mengambil pekerjaanmu, apa yang akan kamu lakukan? Sebenarnya, tebakanmu benar. Lan Si ingin menjaga harga dirinya, jadi dia tidak punya pilihan selain memaksa Tang Ning menjadi desertir. Kamu pasti akan datang memohon padaku untuk tidak pergi, Tang Ning menjawab setelah hening sejenak. Lan Si, kamu akan membayar harga untuk apa yang telah kamu lakukan hari ini. Mendengar ini, Li Dani tercengang. Tentu saja, begitu juga Hua Yuan. Tidak ada yang pernah berbicara dengan Lan Si seperti ini, Tang Ning adalah yang pertama. Dia adalah model pertama yang memberitahu Lan Si bahwa dia menyesal dengan cara yang begitu percaya diri dan gila. Li Dani bahkan mengucapkan kata-kata, apakah Tang Ning gila? Bab 165, Sorotan. Lan Si memandang Tang Ning dengan rasa ejekan yang ekstrim saat dia menyilangkan kakinya ke sisi lain dengan santai. Dalam kesunyian, dia sepertinya memberi isyarat, apakah menurutmu model sepertimu saja bisa membuatku merasa menyesal? Aku benar-benar tidak tahu dari mana rasa percaya dirimu berasal. Li Dani memiliki ekspresi ejekan yang sama di wajahnya sementara Hua Yuan memberi Tang Ning tatapan yang sedikit cemas. Melihat Tang Ning berhadapan dengan Lan Si, Hua Yuan merasa dirinya berkeringat atas namanya. Sepertinya dia khawatir Tang Ning tidak akan bisa bertahan di Cheng Tian, atau lebih buruk lagi, industri hiburan. Kurasa aku harus menunggu dan melihat bagaimana kamu akan membuatku menyesal. Awalnya, aku berencana untuk mengembalikan beberapa pekerjaan dari Dani dan Hua Yuan kepadamu, tapi sepertinya aku tidak perlu melakukannya lagi. Petik 2. Tang Ning sedikit tersenyum, dia tampaknya tidak terpengaruh seperti yang diharapkan Lan Si. Nyatanya, dia sangat tenang, jika tidak ada lagi Presiden Lan, maka saya akan pulang. Jika kamu mau, kamu bisa tinggal dan mendengarkan saat aku memberi pengarahan kepada gadis-gadis ini tentang pekerjaan yang akan mereka ambil darimu. Aku tidak keberatan, Lan Si memalingkan muka dan berbicara dengan dingin. Tang Ning tidak membiarkan kata-kata kasar ini membuatnya tidak nyaman. Dia hanya menatap Lan Si dengan penuh arti saat dia berbalik untuk pergi. Setidaknya ketika dia pertama kali menandatangani kontraknya, dia memasuki Cheng Tian dengan harapan besar. Setidaknya, dia pernah percaya pada Lan Si. Sepanjang waktu ini, An Zihao telah menunggu di pintu masuk. Setelah melihat Tang Ning,
dia segera berlari dan bertanya, apa yang kalian bicarakan? Bukankah kamu sudah menanyakan tentang kekacauan ini? Tang Ning menanyainya kembali. Dia yakin dia sudah bertanya kepada staf di Chengtian. Apakah Lan Si benar-benar memperlakukanmu sedemikian ekstrim? Saya khawatir sesuatu yang lebih ekstrim sedang terjadi, jawab Tang Ning. Suaranya tenang, tapi sepertinya mengandung rasa pahit. Yang saya inginkan adalah apa yang pantas saya dapatkan. Saya tidak mencuri atau merebut. Aku bergantung pada kemampuanku sendiri. Namun, mengapa semuanya harus begitu sulit? Kurasa, jika bahkan tunanganku bisa menjadi milik orang lain, apa yang aneh tentang seorang teman yang menjadi musuh? Setelah mendengar kata-kata Tang Ning, An Zihao tidak tahu bagaimana membantahnya. Lagi pula, dia terlalu akrab dengan rasa sakit yang terkait dengan pengkhianatan seorang teman. Zihao, kupikir kamu kurang beruntung. Aku baru saja mengancam Lan Si. Apa yang telah kamu lakukan bukanlah ancaman. Kamu tidak pernah mengatakan apapun yang kamu tidak yakin dan tidak pernah melakukan apapun yang tidak kamu yakini. An Zihao menatap Tang Ning dengan tenang, dia percaya padanya. Dibekukan oleh agensi. Tidak bisakah dia mengeluarkan dirinya dari itu? An Zihao melihat ekspresi nyaman Tang Ning, dia sama sekali tidak percaya itu akan menjadi masalah baginya. Namun, untuk meningkatkan mood Tang Ning, dia memutuskan untuk menghubungi Lu Ce agar dia bisa memberitahu Mo Ting tentang apa yang telah terjadi. Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, mata Mo Ting sangat dingin dan menusuk. Bahkan Lu Ce belum pernah melihat presiden mengungkapkan ekspresi yang menakutkan. Sebelum bertemu Tang Ning, Cheng Tian tidak ada artinya di mata Mo Ting dan dia tidak peduli dengan provokasi dari orang lain. Namun, Lan Si saat ini memilih orang yang paling dia cintai. Dia menginjak istrinya yang berharga. Dia mulai berpikir tentang alasan dia awalnya mengirim Tang Ning ke Cheng Tian, dia ingin membantunya menemukan tangga yang sempurna menuju sukses. Siapa sangka, dia malah mengirimnya ke neraka yang hidup. Lan Si. Namun, menurut kepribadian Tang Ning, sampai dia benar-benar terluka, dia tidak akan menyerah pada sedikit pun harapan. Jika Lan Si benar-benar berhasil mengirim Tang Ning ke sisinya, ke Hairui, dia akan mentolerirnya untuk beberapa hari lagi. 7 malam, Mo Ting kembali ke rumah tepat waktu untuk menemukan Tang Ning tertidur di sofa ruang tamu. Dia tidak bisa membantu tetapi melepas jaketnya dan meletakkannya di atasnya. Hanya pada saat-saat seperti inilah dia mendapat kesempatan untuk melihat sisi halus dari Tang Ning, sisi yang perlu dilindungi. Hati Mo Ting sakit, mungkin karena dia bisa merasakan luka bakar dari tatapan berapi-api Mo Ting. Tang Ning perlahan membuka matanya. Saat matanya bertemu dengan mata Mo Ting, dia tersenyum manis, kau kembali. Seseorang hampir memblokir jalur modelingmu. Tang Ning tidak memaksa dirinya sendiri, sebagai pribadi, terutama wanita, yang diinginkannya hanyalah pekerjaan yang memuaskan dan keluarga yang bahagia. Dia tidak ingin menuai tanpa menabur, dia hanya ingin bekerja dengan rajin. Tapi pengalamannya sejauh ini sangat berat seperti timah. Tidak, mereka belum melakukannya. Tang Ning berdiri dan melingkarkan satu tangan di leher Mo Ting. Dengan lengannya yang lain, dia menjulurkan jarinya dan menunjuk pada dirinya sendiri. Siapa tahu, mungkin besok aku akan membuat kebangunan rohani. Ting, kamu harus percaya padaku. Mo Ting menariknya ke pelukannya dan meletakkan dagunya di dahinya. Tapi aku khawatir, aku semakin khawatir dari hari ke hari. Aku tidak bisa lagi melihatmu diintimidasi. Dengan izinmu, aku bisa menjadi pedangmu, senjatamu. Ada orang dalam hidup seseorang yang ingin menggunakannya meskipun mereka tidak akan pernah mengizinkannya. Namun ada orang yang menolak untuk menggunakannya tidak peduli seberapa besar keinginan mereka. Apakah kamu pikir tanpa kamu mendukungku, aku akan cukup berani untuk menaruh semua telurku dalam satu keranjang? Tang Ning berkata dengan serius. Tidak peduli seberapa mandiri saya. Anda masih menjadi sumber dukungan saya, Anda menentukan kebahagiaan saya. Kebanggaan Mo Ting terpuaskan. Saat dia memeluk Tang Ning tanpa sepatah kata pun, damai menikmati keheningan. Bahkan jika Lan Si masih ingin membuat masalah bagi Tang Ning di belakangnya. Terus, bagaimana mungkin seseorang dengan kemauan yang kuat membeku? Keesokan paginya, penggemar Ling Feng gempar karena LM dijadwalkan untuk merilis highlight dari syuting mereka. Mereka ingin tahu pria seperti apa yang ditemukan sutradara untuk menggantikan Ling Feng. Beraninya mereka menerima pekerjaan yang awalnya milik Ling Feng. Oh, para penggemar benar-benar berusaha keras, kata manajer Ling Feng kepada Ling Feng sambil menyeruput kopinya.
Mereka semua menunggu untuk melihat seperti apa orang itu dan menunggu untuk membelamu. Ling Feng terlihat rapi dan bersih, dia akan mendiskusikan film barunya dengan sebuah perusahaan film. Hanya memikirkan sorotan yang akan dirilis oleh LM, wajah Ling Feng penuh dengan penghinaan. Bagaimana masalah seperti ini layak untuk diperhatikan? Biarkan mereka mengeluh. Dulu aku membenci penggemar yang tidak berotak ini. Hati-hati dengan apa yang Anda katakan, manajernya memperingatkan. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Para idiot itu percaya semua yang aku katakan. Mereka bahkan pergi mencari Tang Ning untuk mencabik-cabiknya. Manajernya tidak bisa mengendalikan kepribadiannya yang belak-belakan. Tapi, itu tidak masalah, karena klimaks yang mereka tunggu adalah melihat pria yang syuting iklan dengan Tang Ning. Mari kita lihat Anda benar-benar diejek. Saat ini, Tang Ning sedang duduk di sofa di kantor Moting mengawasi setiap gerakan LM. Kenyataannya, dia cukup gugup. Pertama, ini adalah pertama kalinya dia dan Moting tampil bersama di depan publik dan mereka akan disiarkan ke seluruh negeri. Kedua, dia bertanya-tanya apakah ada yang mengenali Moting. Beberapa meter jauhnya, Moting sedang duduk di mejanya membolak-balik beberapa dokumen, sepertinya tidak membuatnya khawatir sama sekali. Pukul 10.30 pagi. Waktu yang dijadwalkan telah tiba. Seperti yang dijanjikan, LM merilis highlight mereka tepat waktu.